Shalom, selamat siang anak-anak ser. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita dapat bertemu kembali. Hari ini ser akan menyampaikan materi pembelajaran kita tentang stres dan depresi pada remaja. Untuk mengawali pembelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini boleh kami gunakan waktu yang Kau berikan. Tuhan, kami mau belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang membimbing kami, mendidik kami, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang kami pelajari. Tuhan, berikan kami hikmat. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon kepadamu, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak ser, menurut kamu apa artinya stres dan depresi? Apa bedanya stres dan depresi? Bagaimana cara mengatasi stres dan depresi? Ya, inilah yang mau kita bahas bersama. Pengertian stres. Menurut Dilawati, stres adalah suatu perasaan yang dialami apabila seseorang menerima tekanan, ya. Tekanan atau tuntutan yang diterima mungkin datang dalam bentuk mengekalkan jalinan perhubungan, ya, memenuhi harapan keluarga dan untuk pencapaian akademik. Menurut Lazarus dan Volman yang menjelaskan stres sebagai kondisi individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi stres terjadi karena ketidakseimbangan antara tekanan yang dihadapi individu dan kemampuan untuk menghadapi tekanan tersebut, ya. Individu membutuhkan energi yang cukup untuk menghadapi situasi stres agar tidak mengganggu kesejahteraan mereka. Jadi dari beberapa pengertian stres yang disampaikan oleh beberapa ahli, ya, tibalah kita pada satu kesimpulan. Nah, stres adalah perasaan terganggu, terusik atau terancam subjektif yang timbul karena adanya gangguan dari lingkungan seseorang, ya. Segala bentuk gangguan yang menimbulkan stres itulah disebut stresor. Nah, contohnya masalah keuangan, tugas dan ujian sekolah, presentasi di depan umum, konflik dengan orang terdekat, dan lain sebagainya. Anak-anak ser, ya, masa remaja itu nggak selamanya menyenangkan, ya. Masa remaja juga mengalami masa-masa yang sulit dan yang membuat mereka tertekan. Nah, sayangnya ya, banyak dari mereka maupun orang tua mereka yang tidak menyadari gejala-gejala stres tersebut. Nah, gejala-gejala stres di sini ya kita dapat lihat dari emosionalnya. Nah, remaja yang sedang mengalami stres akan terlihat gelisah, cemas, mudah tersinggung, dan suka menyendiri. Nah, mereka juga mudah marah dengan hal sederhana. Bicaranya pun cenderung suka membentak dan keras. Yang kedua, tanda fisik, ya. Stres juga membawa beberapa efek pada keadaan fisik. Contohnya, ya, kelelahan, sakit kepala, mual, pusing, dan kehilangan nafsu makan. Ya, perubahan perilaku. Nah, gejala umum stres lainnya termasuk perubahan perilaku seperti ya, makan atau tidur yang terlalu banyak, ya. Remaja mungkin juga akan terlihat gelisah dan menunjukkan beberapa kebiasaan ya seperti menggigit kuku, mondar-mandir, dan terus bergerak. Gejala kognitif. Nah, stres juga akan mempengaruhi kemampuan kognitif mereka. Ya, contohnya memori. Ya, kebanyakan remaja yang mengalami stres akan bertindak ceroboh dan tidak bisa berpikir cepat. Juga tidak fokus, ya. Inilah gejala-gejala stres pada remaja.
kita masuk kepada pengertian depresi. Ya, depresi itu apa artinya? Suatu kelainan pada kesehatan mental yang serius yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat dalam aktivitas pada usia remaja. Kondisi ini ya mempengaruhi pola berpikir, perasaan hati, dan berperilaku hingga dapat menyebabkan masalah emosional, ya, fungsional, dan fisik. Nah, apa yang menyebabkan depresi pada remaja? Yang pertama karena kehidupan pribadi, yang kedua karena pergaulan di sekolah, yang ketiga karena pekerjaan orang tua, yang keempat karena cara bersosialisasi yang nggak baik ya, dan yang terakhir faktor emosional dari orang tua. Nah, apa saja gejala depresi pada remaja ya? Kita lihat tampak sedih, mudah tersinggung atau menangis. Ya, adanya nafsu makan atau berat badan yang mengalami perubahan ya. Minat yang menurun pada kegiatan-kegiatan yang pernah ditemukan ya. Penurunan energi, ya, nafsu makan menurun, kesulitan berkonsentrasi, perasaan bersalah, tidak berharga, atau tidak berdaya. Ya, inilah gejala-gejala depresi. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya, kita mohon kepada Tuhan Yesus, ya. Kita minta pertolongan daripadanya. Tenang dan objektif ya, mempertimbangkan untung ruginya apa, berpegang teguh pada keyakinan pokok ya, bersikap kreatif dan luwes, bersikap optimis ya, mencari nasihat yang bijak. Inilah langkah-langkah mengatasi stres dan depresi ya. Anak-anak di sini ada tugas. Ya, ada 5 tugas. Ya, jelaskan pengertian remaja. Yang kedua, jelaskan 5 bentuk masalah pada remaja. Ya. Yang ketiga, jelaskan pengertian stres dan penyebab stres pada remaja. Yang keempat, jelaskan pengertian depresi dan penyebab depresi. Yang terakhir, pernahkah Anda mengalami stres? Apa yang menyebabkan Anda stres? Dan bagaimana cara Anda mengatasi stres yang Anda alami? Anak-anak inilah materi bimbingan konseling yang boleh saya sampaikan, dan buat catatan diringkas ya. Kalau tugas sudah selesai, kirimkan segera melalui WA pribadi saya. Untuk menutup perjumpaan kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami telah mengetahui tentang stres dan depresi pada remaja. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu agar kami dapat memahami perasaan orang tua kami, dan kami juga Tuhan memohon kepadamu, orang tua kami juga dapat memahami apa yang kami rasakan. Dan kami mau Tuhan mengatasi masalah-masalah kami, yaitu apabila kami mengalami stres, hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.